Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Ya, untuk pertama kalinya saya membuat video di tahun ajaran yang baru. Untuk video ini sebenarnya berlaku untuk semuanya, yaitu kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Di sini saya akan perkenalkan dulu, apalagi yang kelas 7 mungkin belum tahu. Perkenalan, nama saya Ustadz Dede Hermawan, silahkan bisa kalian panggil Ustadz Dede. Di sini atau di tahun ini saya mengajar atau mengampu mapel PKN ya. Jadi nanti yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 insya Allah untuk PKN-nya itu diajar sama saya. Ya. Untuk yang pertama mungkin itu tadi perkenalan saya. Yang kedua nanti saya akan informasikan tentang gimana sih sekarang untuk PJJ ataupun KBM di masa pandemi seperti ini. Yang pertama saya akan infokan untuk materinya dulu. Biasanya kalau sebelum pandemi, kalau bukan pandemi, itu untuk materi setiap levelnya itu ada 6 bab ya. Semuanya itu ada 6 bab, yaitu 3 bab di semester 1, 3 bab di semester 2 ya. Ini untuk kelas 7. Untuk kelas 7 itu ada 2 bab di semester 1, nanti 2 bab lagi di semester 2. Kelas 8 pun seperti itu. Nanti 2 bab di semester 1, 2 bab lagi di semester 2. Kelas 9 juga sama, 2 bab semester 1, 2 bab semester 2. Insya Allah nanti untuk buku ataupun materi itu bisa kalian dapatkan nanti di BU ya, Badan Usaha Al-Irsyad. Nanti kalian bisa beli di situ. Insya Allah ada. Kemarin sudah diinfokan untuk pembelian buku itu bisa diambil, bisa dibeli itu dari tanggal 12 Juli kalau tidak salah. Mudah-mudahan kalian sudah beli semua. Yang belum beli silahkan diusahakan untuk beli, karena itu nanti untuk pembelajaran kita, untuk memudahkan pembelajaran kita. Nanti kita saya akan ambil materi-materi itu dari buku tersebut ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Itu untuk masalah buku dan juga materi ya. Jadi tidak sama materinya dengan pas lagi sebelum pandemi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada tata tertib PJJ ya. PJJ itu pelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Ini tata tertibnya. Sebenarnya kemarin itu mungkin di pas reorientasi siswa ya. Kalau saya kebetulan kemarin di kelas 8 mungkin sudah disampaikan ya. Ketentuannya ini ada beberapa ya, ada beberapa ketentuan dalam PJJ. Yang pertama adalah ketentuan pembelajaran menggunakan Google Meet ya. Nanti ada yang menggunakan Google Meet, ada juga yang tidak. Terus yang kedua adalah ketentuan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Terus ada juga konsekuensi terkait pengumpulan tugas dan kehadiran KBM via Google Meet, Google Classroom. Dan yang terakhir ketentuan pemanggilan siswa terkait pengumpulan tugas. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa nanti dalam
tugas saya pun untuk mapel PKN itu sama ya, sama. Jadi ada ketentuan pembelajaran menggunakan Google Meet, ada juga menggunakan Google Classroom, dan juga tugas-tugas dan kehadiran juga itu harus jelas ya. Saya harapkan semuanya itu ikut pembelajaran, karena banyak yang tidak ikut pembelajaran, Google Meet tidak masuk, tugas juga tidak dikumpulkan, itu ada yang seperti itu. Nah, nanti di akhir semester itu biasanya numpuk, ada banyak tagihan ya. Mending kalau tagihannya itu hanya dari satu mapel saja, tapi ternyata banyak, biasanya banyak. Ada mapel matematika belum ada tagihannya, terus bahasa Inggris ada tagihannya juga, terus yang lain juga ada tagihannya. Nah, itu biasanya itu yang seperti itu yang bahaya ya. Ini untuk ketentuan pembelajaran menggunakan Google Class, menggunakan Google Meet ya. Yang pertama, kamera itu harus on ya. Banyak pas lagi Google Meet kameranya itu tidak on, jadi dimatikan ya. Harusnya kamera itu on biar ketahuan bahwa si A si B nya itu benar-benar ada di depan depan HP, depan komputer, atau mungkin hanya dihidupkan tapi ditinggal pergi, kan itu banyak yang seperti itu ya. Jadi kalau kameranya di on kan otomatis guru tahu dia benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Terus yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius, tidak boleh meninggalkan ya. Aktif dan semangat dalam mengikuti KBM ya. Diharapkan semuanya aktif, jangan pasif. Itu kalau semuanya ada pertanyaan yang silahkan bertanya. Yang keempat, memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran. Jadi anggap saja walaupun menggunakan Meet dengan jarak jauh, anggap kalian itu berada di kelas ya. Anggap kalian itu berada di kelas, guru kalian itu ada di depan, nyata kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, merespon pertanyaan dari guru dengan bahasa yang sopan. Tetap sopan santun itu harus diutamakan. Terus minta izin jika ada keperluan mendesak saat KBM, misal mau ke toilet atau mungkin mau apa kayak gitu ya. Itu harus izin dulu. Jangan sampai lagi pembelajaran kalian pergi begitu saja. Loh, kok ini kosong kayak gitu. Terus yang selanjutnya, memastikan mikrofon saat KBM atau forum acara sekolah dan tidak memperdengarkan hal-hal yang tidak patut ya. Contoh, kalau seumpamanya guru lagi menjelaskan, mikrofon kalian itu dimatikan supaya apa? Supaya tidak terdengar suara-suara yang ada di rumah kalian ya. Mungkin ada suara apa kayak gitu ya di rumah kalian, ada suara kucing atau apa, biar tidak terdengar kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian mau bertanya baru kalian buka mikrofon kalian kayak gitu. Catatan di sini, kehadiran dalam Google Meet masuk ke dalam penilaian dengan bobot 20%. Batas waktu pengumpulan tugas adalah pukul 21, berarti jam 9 malam. Dalam setiap harinya, itu paling lambat jam 9 malam. Toleransi pengumpulan tugas 1 kali 24 jam dari batas waktu. Jika mengumpulkan lebih dari 1 kali 24 jam dari batas waktu, maka dihitung terlambat mengumpulkan tugas. Itu tentang Google Meet tadi ya. Terus yang selanjutnya sekarang tentang ketentuan pembelajaran menggunakan media Google Classroom atau GCR. Yang pertama adalah merespon sapaan guru ya, merespon sapaan guru, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan serius ya, sama itu. Biasanya di Google Classroom itu ada berupa teks, tulisan ataupun mungkin video. Jadi di masa pandemi ini, di pelajaran PJJ ini, Google Classroom selalu kalian pantau, jangan kalian tinggalkan. Karena pasti tugas itu ada di Google Classroom. Kalau Google Meet biasanya ada pemberitahuan lewat Walas ataupun lewat Google Classroom juga bisa ya. Terus yang selanjutnya, aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar.
memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran, merespon pertanyaan dari guru dengan bahasa yang sopan, mengerjakan evaluasi dan mengirimkannya tepat waktu. Tidak menunda-nunda tugas itu ya. Catatannya di sini, kehadiran dalam Google Meet. Oh, ini sama juga dengan yang di atas ya. Kita langsung saja ya ke yang ketiga, konsekuensi terkait pengumpulan tugas dan kehadiran KBM via Google Meet dan Classroom. Terlambat mengumpulkan tugas ditangani oleh guru mapel, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti KBM via GCR dan Google Meet 1-4 kali, itu pelanggaran ringan, ditangani Walas dan guru mapel. Dipanggil ke sekolah dan diminta membuat surat pernyataan ya. Jadi saya harapkan semuanya harus ikut, tidak bolos kayak gitu. Yang ketiga, pelanggaran ringan diulang 5 kali, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti KBM via GCR dan Google Meet. Pelanggaran sedang, ditangani Walas dan BK, dipanggil ke sekolah dan diminta membuat surat pernyataan juga ini. Yang keempat, pelanggaran sedang diulang 5 kali, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti KBM via GCR dan Google Meet, itu pelanggaran berat, ditangani Walas, guru mapel dan wakal level. Tuh ya. Terus yang terakhir, ketentuan pemanggilan siswa berkaitan pengumpulan tugas. Ini. Jadi intinya kalau yang tidak mengumpulkan tugas, banyak tugas tidak dikumpulkan, itu bisa mungkin nanti ya, biasanya ribetnya itu di akhir-akhir semester ditagih sana sini. Pelajaran A belum tuntas, pelajaran B belum tuntas, itu biasanya kalian dipanggil ke sekolah untuk mengerjakannya di sekolahan ya. Di depan gurunya langsung, biasanya seperti itu. Kayak gitu. Itu untuk PJJ ya. Untuk PJJ. Terus yang selanjutnya ada SOP KBM ini. Ada SOP KBM. SOP KBM PJJ. Nah, ini pra pembelajaran dari jam 4 pagi sampai jam 6.50 ya. Kalian itu sebelum subuh itu sudah harus bangun. Jangan sampai jam 6 baru bangun. Itu banyak, tahun kemarin itu saya banyak yang menangani bahwa ada yang tidak sholat subuh ya, ada yang tidak sholat subuh, bangunnya siang. Itu jangan sampai seperti itu. Ini diperhatikan ya, sebelum subuh ya, paling tidak pas subuh. Kalau sekarang subuh itu 4:30, berarti jam 4:30 itu kalian sudah harus siap sholat subuh, sudah bangun ya, bangun tidur, sholat subuh, mandi ya, mengenakan pakaian rapi seragam sesuai tata tertib, berpenampilan bersih dan rapi ya. Posisi duduk standar, mempersiapkan alat tulis dan buku sesuai jadwal pelajaran. Sudah sholat duha dan murojaah. Ini sampai jam 6.50, berarti hampir jam 7. Jadi itu sudah harus rapi semua. Jangan sampai sudah mau pembelajaran kalian belum mandi ya. Atau mungkin pakai pakaian rapi tapi belum mandi lah, itu kurang menjaga kebersihan juga kalau seperti itu ya. Jadi saya harapkan untuk ikut pembelajaran, silahkan kalian persiapkan dari awal bangun tidur, sholat subuh, terus mandi ya, mandi terus sarapan, terus apa pokoknya yang berkaitan dalam mempersiapkan, silakan kalian lakukan. Sarapan dulu, setelah itu mengenakan pakaian rapi ya, penampilan juga ya sama seperti kalian itu kalau mau berangkat ke sekolah ya. Anggap saja itu mau berangkat ke sekolah walaupun kalian ada di rumah ya. Itu terus nanti jam 7 itu ada pagi berkah, Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 7.30, Sabtu jam 7 sampai jam 8. Mengikuti kegiatan pagi berkah bersama Walas ataupun pendamping Walas. Terus yang kedua, kegiatan pagi berkah diantaranya presensi, tamudu, pengecekan amal yaumi, literasi, halakoh, panggung pemberani, itu biasanya.
Tadarus dan zikir Senin, Rabu, Jumat, murojaah dan zikir Google Meet. Jika tidak mengikuti pagi berkah tanpa pemberitahuan atau izin ke walas, maka dianggap tidak masuk. Tuh. Atau nanti wali kelas bisa menanyakan kepada orang tua kalau semuanya kalian tidak masuk. Terus yang selanjutnya pembelajaran. Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 11.20. Jumat jam 7.30 sampai jam 11.10. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 lebih 10. Ya. Seperti pembelajaran biasa sama. Yang pertama adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Terus pembelajaran yang menggunakan Google Meet, siswa wajib menyalakan kamera sepanjang pembelajaran itu ya. Terus mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, aktif dan semangat, memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran, bertanya dan menjawab atau merespon guru saat KBM, mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Terus berkomunikasi aktif kepada guru, wajib menyimpan nomor WA guru mapel supaya kalau ada apa-apa nanti kalian bisa tanya. Terus menulis simpulan materi pelajaran yang telah diikuti. Yang 11 berdoa mengakhiri pembelajaran. Bisa kalian catat nomor saya. Mungkin nanti ada pertanyaan ya dari kalian, bisa WA ke saya ya ke nomor 0822 2380 1991 0822 ya 0822 2380 1991. Silakan kalau semuanya ada pertanyaan tentang materi atau tentang apa yang kalian bingung, bisa kalian tanyakan ke saya dengan menuliskan nama dan kelas ya. Nama siapa, kelas berapa, yang ditanyakan apa, kayak gitu. Karena tidak semua nomor saya simpan di HP saya, kayak gitu. Terus pasca pembelajaran Senin sampai Kamis ini sama ya udah. Ya. Untuk jadwal hari ini mungkin masih belum belum bisa di share semua, yang mungkin nanti hari Senin atau kapan itu bisa di share ya. Kalau sekarang ini baru permulaan. Ya mungkin itu saja ya. Kalau semuanya ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa kalian tanyakan ke saya, WA ke saya, nomor sudah saya tuliskan tadi, saya sudah sebutkan tadi, silahkan bisa kalian catat ya. Dan kalau untuk mau menanyakan nama siapa, kelas berapa, dan yang mau ditanyakan apa, silahkan ditulis saja lewat WA ya. Mungkin itu saja permulaan awalan dari saya. Mudah-mudahan di tahun ini pembelajaran kita bisa lebih lancar, lebih maksimal, tidak ada gangguan suatu apapun, dan paling penting itu adalah selalu semangat, dan yang kedua sehat ya. Sehat dulu, sehat baru semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari penyakit, apalagi penyakit yang sekarang itu yaitu tentang virus ya, COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat, mudah-mudahan kita semuanya lancar. Bismillah ya, bismillah, kita selalu yakin, yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.